Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan kamu sedang jajan ketoprak di pinggir jalan. Penjualnya ibu-ibu yang ramah, sambalnya pedas nampol, lontongnya lembut, dan di belakangmu ada preman kampung lagi ngedeketin si ibu sambil minta uang keamanan. Tapi tunggu, yang dia palak ternyata istri seorang jenderal TNI. Dan sejak hari itu, nasib sang preman berubah dari penguasa jalanan jadi buronan kampung. Tapi yang paling mengejutkan bukan tentara yang menghabisinya, melainkan seseorang yang tak disangka-sangka. Wah, kisah ini benar-benar bikin tepok jidat. Lucu, pedas, tapi juga nyentil keras. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk sama-sama berdoa. Semoga rezeki kita semua hari ini dilancarkan, dijauhkan dari segala bentuk kezaliman. Dan semoga cerita ini bisa jadi pelajaran sekaligus hiburan buat kita semua. Amin. Kalau setuju, tuliskan di kolom komentar. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa ya, like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Pagi itu, aroma bawang goreng dan bumbu kacang yang ditumis memenuhi udara di gang kecil Kampung Lestari. Asap tipis mengepul dari gerobak sederhana berwarna biru pudar yang diparkir di samping warung fotokopi. Di belakang gerobak, seorang wanita parubaya dengan kerudung warna krem dan senyum sabar sedang sibuk meracik ketoprak. "Tambah kerupuk, Bulas?" tanya seorang pelanggan sambil duduk di bangku kayu kecil yang sudah sedikit miring. "Tambah dua, Pak Dul. Tapi jangan ngaku-ngaku diet ya kalau istri nanya," sahut Bu Lastri dengan tawarannya yang menyebar seperti sambal yang meresap ke lontong. Setiap pagi gerobak ketoprak Bu Lastri menjadi oasis kecil bagi warga sekitar. Tak sekadar makanan, tapi juga tempat curhat, tukar kabar, dan sekilas tawa di tengah kerasnya hidup. Namun pagi itu suasana sedikit berbeda. Dari ujung gang muncul Roy. Tubuhnya besar, jaket kulit terbuka memamerkan kaos bertuliskan freestyle, dan kalung rantai logam menggantung di leher seperti trofi keangkuhan. Sepatu bootnya menghentak jalan paving, dan tatapannya seperti mencari mangsa. Bu Lastri," sapa Roy duduk tanpa permisi di bangku pelanggan. "Wah, pagi-pagi udah bikin abang lapar nih. Ketopraknya satu, tapi bumbunya kayaknya mahal banget ya sekarang. Apalagi kalau jualan aman lancar." Bu Lastri menoleh pelan. Matanya menyipit, tapi senyumnya tetap terjaga. "Mas Roy, ini ketoprak, bukan surat izin usaha. Kalau mau beli, bayar biasa aja. Kalau enggak bisa minggir. Masih banyak yang mau duduk." Roy tertawa kecil, kasar. Jangan galak-galak, Bu. Abang kan cuma mau jaga keamanan. Mana tahu tiba-tiba gerobaknya disamperin orang iseng. Pecah piring, pecah mangkok, kan sayang." Beberapa pelanggan diam. Pak Dul menunduk pura-pura sibuk mengaduk, ibu-ibu menyibukkan diri dengan HP jadul, dan anak-anak kecil yang tadinya main gundu langsung bubar. Bu Lastri berdiri tegak. Tubuhnya memang kecil tapi ada nyala dalam suaranya. "Mas Roy, ini gang, bukan hutan, dan saya bukan takut. Kalau memang mau cari makan, carilah dengan cara yang benar. Jangan ngemis gaya preman." Roy berdiri juga. Ia mendekat sedikit terlalu dekat. "Bu, jangan sampai abang berubah pikiran, ya. Jangan sampai gerobak ini digulung. Abang cuman kasih pilihan." Saat itu suara dari ujung gang menggemen seperti guruh di musim kemarau. "Roy." Roy menoleh. Di sana berdiri seorang pria tua, tegap, berkumis tipis, mengenakan kaos polos dan celana kargo lusuh. Sorot matanya tajam, seperti belati yang sudah lama tak dipakai, tapi tetap menakutkan. "Pak Jaya!" Roy menyeringai, tapi senyum itu setengah mati. Pak Jaya mendekat perlahan. Langkahnya tidak cepat, tapi setiap langkah seperti membawa tekanan udara turun satu tingkat. "Itu istri saya, Roy. Sudah 30 tahun saya lindungi dia dari peluru, dari bahaya, dari kelaparan. Tapi pagi ini, saya lihat ada yang ganggu dia dengan mulut dan niat busuk." Roy mencoba santai. "Wah, Pak Jaya, saya cuma bercanda loh, nggak serius." Pak Jaya berhenti hanya 1 meter dari Roy. Matanya tidak berkedip. "Kalau kamu anggap ini bercanda, berarti kamu belum tahu seperti apa marahnya saya yang serius." Sesaat hening, Roy tertawa kecil, lebih gugup dari sebelumnya. "Ya udah deh, Bu, saya bayar. Tapi jangan baper ya. Abang kan suka bercanda." Ia merogoh saku, meletakkan uang 2.000 di meja,
dan beranjak pergi. Tapi sebelum belok di ujung gang, dia meludah ke tanah dan berbisik pelan. Cukup keras untuk terdengar. Sialan, cuman istri tukang ketoprak. Pak Jaya tidak mengejar. Tapi dia diam, menatap Roy sampai hilang dari pandangan. Lalu ia menoleh pada Bulastri. Maaf, aku telat datang. Bulastri menghela napas, lalu tersenyum tipis. Tak apa, tapi dia nggak kapok. Besok-besok bisa datang bawa teman. Pak Jaya menatap langit yang mulai memutih. Kalau dia bawa teman, aku juga punya teman. Roy berjalan dengan langkah berat menuju sebuah rumah kontrakan di pojok kampung yang cat temboknya sudah terkelupas. Seperti harga dirinya yang sedikit terkikis sejak pagi tadi. Ia menendang kaleng kosong di jalan dan mengumpat pelan. Preman macam apa gue ini? Digertak sama pensiunan, gumamnya dengan gigi terkertak. Setibanya di rumah itu, Roy membuka pintu tanpa mengetuk. Di dalam, 3 orang duduk mengelilingi meja kecil penuh puntung rokok. Mereka adalah Togar, Jack, dan Daus. Teman-teman sepermalakan yang setia tapi tak terlalu cerdas. Roy, kenapa lu cemberut kayak anak baru dicuekin gebetan? Tanya Jack menyeringai sambil mengocok kartu remi. Jangan bikin emosi gue naik, Jack, sahut Roy sambil melemparkan jaket kulitnya ke lantai. Ada apa, bro? Tanya Togar. Yang nyalip lahan malak kita lagi? Tukang bakso sebelah? Roy duduk, menyulut rokok, lalu mengembuskan asap dengan penuh beban. Lu tahu istri tukang ketoprak di gang depan? Yang manis itu, yang tiap pagi jualan. Ternyata, istri jenderal cuy, bekas jenderal. Gede banget namanya, Jaya Kartanegara. Daus melotot. Yang dulu di TV pas tragedi pelabuhan itu, yang katanya bisa narik granat pakai sendok teh. Roy mengangguk malas. Aduh, Roy, lu godain istri dia? Jack terkekeh, walau wajahnya agak pucat. Aku cuma narik uang keamanan. Lagian gua kagak takut sama jenderal pensiunan. Cuma nama gede, badan juga udah gemuk, jalan aja pelan. Namun kata-kata Roy terdengar lebih seperti penghiburan diri ketimbang keyakinan. Togar menatapnya tajam. Lu pikir, jenderal pensiunan itu pensiun dari naluri membunuh? Orang kayak dia tuh tidur sambil inget strategi pertempuran. Roy terdiam. Malam harinya, kampung sunyi. Tapi Roy tak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah, mengisap rokok satu demi satu, menatap kosong ke jalan gelap. Di balik rasa marah dan harga diri yang terluka, ada benih kekhawatiran yang mulai tumbuh. Sementara itu, di rumah sederhana yang dipenuhi rak buku tua dan piagam penghargaan yang mulai berdebu, Pak Jaya duduk sendirian di ruang tamu. Di depannya secangkir kopi hitam dan sebuah ponsel tua yang sedang ia tekan pelan-pelan. Halo Wira, ya aku, kita perlu ngumpul, bukan urusan negara, tapi lebih kotor dari itu. Urusan geng kecil di tanah air kecil kita. Di seberang sana tawa meledak. Pak Jaya, saya baru nyuruh cucu tidur. Tapi kalau Bapak sudah telepon, pasti asyik nih. Tunggu saya 2 hari. Bawa kopi yang biasa, ya. Pak Jaya tersenyum tipis. Suaranya masih lembut, tapi nadanya sudah seperti komandan. Bawa juga 2 orang lain, yang bisa kerja senyap. Aku nggak mau bikin rusuh, tapi aku juga nggak mau ada yang injak kepala rakyat kecil sambil tertawa. Bulastri keluar dari dapur, menyekat tangan dengan lap. Kamu nelpon siapa? Teman lama, jawab Jaya. Yang juga benci sama orang yang menganggap keamanan itu komoditas yang bisa dijual. Esoknya, Roy datang lagi. Kali ini tidak sendiri. Di belakangnya berdiri Togar dan Jack dengan ekspresi sok galak dan tangan bersilang di dada. Mereka tidak bicara apa-apa. Cuma berdiri di dekat gerobak seperti bayangan mengintimidasi. Bulastri tetap tenang, tapi tangannya sedikit gemetar saat memotong tahu. Lalu dari ujung gang, suara sandal jepit terdengar mendekat. 3 pria muncul. 2 bertubuh besar, satunya kecil tapi matanya seperti kucing hutan. Mereka berhenti di depan gerobak. Salah satunya menyapa dengan santai. Masih jualan, Bu? Wah, ketopraknya harum betul. Saya baru turun dari Surabaya, langsung lapar. Roy menatap mereka dengan curiga. Lu siapa? Pria besar itu tersenyum. Kami kawan lama Pak Jaya. Dulu kami bantu dia waktu penumpasan di Halmahera. Sekarang bantu jagain ketoprak. Jack berbisik ke Roy. Roy, ini kayaknya bukan tukang makan biasa. Roy menggertakkan gigi. Tapi sebelum bisa berkata, pria bermata tajam itu menepuk pundaknya. Anak muda,
Kalau kamu masih suka hidup, jangan ganggu ibu-ibu yang jualan. Masih banyak cara cari duit tanpa bikin dosa. Roy menepis tangan itu, tapi dadanya dingin. Ada getaran tak kasat mata yang hanya dirasakan mereka yang tahu. Kalau ini bukan orang sembarangan. Langit mendung menggantung di atas kampung Lestari. Awan-awan menggumpal seperti pertanda badai, bukan badai alam, tapi badai yang tumbuh dari dendam, harga diri, dan rasa muak yang menumpuk. Roy duduk di dalam warung kopi sebelah lapangan bulu tangkis. Wajahnya gelap. Togar dan Jack duduk di sebelah, diam untuk pertama kalinya. Gua nggak bisa diam aja, Gek, gumam Roy dengan rahang mengeras. Ini kampung gue yang pegang dari dulu. Masa sekarang tukang ketoprak yang dikawal tentara? Jack menoleh. Tapi mereka bukan tentara biasa, Roy. Yang kurus itu waktu ngetok pundak lu, gue merinding. Kayak, habis dikunciin sama ular. Togar menyela. Lu tahu kita bisa kalah kalau frontal. Tapi kalau kita bawa semua orang, semua yang pernah dapat jatah dari kita, anak-anak parkir, tukang jaga malam, tukang palak di Gang B, mungkin kita bisa kasih pelajaran. Roy mengangguk, wajahnya memerah. Bukan karena keberanian, tapi karena malu. Malu sudah dibuat kecil di depan gerobak ketoprak. Malu karena mantan jenderal itu berdiri diam, tapi auranya membuat jantungnya lari dari ritme. Sore itu Roy mengumpulkan pasukan. Mereka tidak berseragam, tidak bersenjata berat, tapi wajah-wajahnya penuh api. Api dari kebodohan yang dipoles jadi keberanian. Dengar teman-teman, Roy berseru di depan lapangan. Ini bukan soal uang, ini soal harga diri kita. Kita bukan kriminal, kita penjaga kampung. Dan sekarang ada yang datang, sok jadi pahlawan, bawa pasukannya, seolah kita ini siapa? Sorak-sorai kecil muncul, tapi sebagian wajah ragu. Ada yang melirik kanan-kiri, seakan ingin memastikan. Kita ini lagi ngapain sih? Namun Roy tak peduli, ia sudah memutuskan. Malam ini markas kecil mereka akan dipertahankan, jika perlu dengan kekerasan. Di sisi lain kampung, Pak Jaya sedang duduk di serambi rumah bersama 3 temannya. Mereka tidak berbicara banyak, hanya menyesap kopi, mengasah pisau kecil, dan menggambar skema di atas kertas nasi bungkus. Dia kumpulin orang, tanya Wira, si pendek bermata tajam. Jaya mengangguk pelan. Anak-anak muda mungkin merasa kuat karena jumlah, tapi tak pernah tahu. Satu semut bisa lumpuhkan gajah kalau tahu tempat menggigit. Dino, mantan intel, menyeringai. Kita serang duluan, Pak. Atau tunggu mereka datang. Jaya berdiri. Tubuhnya yang tampak lelah berubah saat ia tegak. Seperti patung perunggu yang baru selesai dipahat. Kita bukan perang, kita bersih-bersih. Dan yang kotor harus tahu. Kadang pelajaran paling keras datang dari tangan yang tak mengucap sepatah pun. Malam hari, markas Roy dijaga ketat. Sebuah rumah kontrakan tua yang dijadikan tempat nongkrong. Musik keras diputar. Anak-anak muda bertato berkumpul, sebagian mabuk, sebagian main domino, sebagian menunggu Roy seperti murid menunggu guru silat. Namun jam 11 malam, lampu mati. Brrrr! Listrik padam. PLN kampret nih, teriak Daus dari dalam. Lalu, Henning, tiba-tiba dari atap rumah kontrakan, seseorang melompat turun tanpa suara. Gelap, sunyi, hanya suara langkah cepat, 1-2 pukulan, dan teriakan pendek yang langsung dibungkam. Dalam waktu 5 menit, semua penjaga di luar sudah roboh. Beberapa dengan tangan terikat, yang lain hanya bisa mengerang. Di dalam Roy mendengar suara pintu terbuka. Ia berdiri dengan pisau di tangan, wajahnya pucat. Siapa di sana? Suaranya gemetar. Dari kegelapan muncul Pak Jaya. Di belakangnya, Wira dan 2 lainnya masuk seperti bayangan. Tidak berkata, tidak berteriak. Jangan macam-macam, Pak. Saya bisa lapor polisi. Ini penyerangan. Pak Jaya tetap diam. Tangannya menunjuk ke satu kursi. Duduk, Roy menurut. Pisau jatuh ke lantai. Aku sudah cukup sabar, Roy. Tapi kamu lupa satu hal penting. Ini kampung. Dan kamu bukan raja. Kamu cuma benalu yang selama ini hidup dari takutnya orang. Pak, saya cuma cari makan. Saya butuh cari makan. Dengan menggoda istri orang, dengan merusak dagangan, dengan maksa uang dari ibu-ibu. Pak Jaya mendekat. Wajahnya sejajar Roy. Kamu bukan lapar, kamu rakus. Dan rakus itu bukan penyakit, itu pilihan.
Esok paginya, markas Roy sudah kosong, berantakan, ada tanda-tanda bekas perkelahian. Tapi tidak ada yang mati. Roy menghilang. Bu Lastri kembali jualan. Pelanggan makin banyak. Semua bertanya hal yang sama. Premannya kemana, Bu? Bu Lastri hanya tersenyum. Mungkin lagi cari kampung baru. Tapi desas-desus beredar. Roy terlihat beberapa hari kemudian. Wajah babak belur, lari dari gang ke gang. Sampai suatu malam, tubuhnya ditemukan di samping warung kelontong dengan luka tusuk di dada. Bukan dari pisau militer, tapi pisau dapur biasa. Polisi datang, bertanya. Tapi tak ada satupun warga yang melihat. Pak Jaya duduk di beranda, membaca koran. Katanya, dibunuh warga. Ia menyesap kopi. Kadang, keadilan datang dari tangan yang selama ini diam. 3 hari telah berlalu sejak jasad Roy ditemukan. Kampung Lestari terasa berubah. Sunyi yang dulu menakutkan kini terasa lega. Seperti dada yang akhirnya bisa menarik napas tanpa khawatir dicolek orang mabuk. Tak ada suara anak-anak muda ugal-ugalan di gang malam-malam. Tak ada celetukan mengancam tiap kali ibu-ibu pulang dari pasar. Tak ada orang tiba-tiba nongkrong di depan toko hanya untuk merokok sambil menatap tajam. Orang-orang mulai tersadar, ternyata kehidupan tanpa preman lebih ringan dari yang mereka bayangkan. Pak Dul yang biasanya bicara setengah berbisik, kini berani menyapa dengan lantang. Bulas, tambahin sambalnya 2. Ya, preman udah nggak ada, lambung saya doang yang masih lemah. Ketawa berderai. Ketoprak Bu Lastri bukan hanya ramai, tapi mulai jadi tempat berkumpul warga lintas usia dan profesi. Ada guru SD, tukang tambal ban, satpam, bahkan anak SMA yang biasanya ogah ngobrol sama orang tua. Tapi, di balik keceriaan itu, berembus cerita dari mulut ke mulut, cerita tentang malam gelap, tentang pembalasan, tentang keadilan yang datang dari dapur. Di dalam sebuah rumah sempit di ujung kampung, duduk Pak Saman. Pria tua, kurus, dengan mata sayu dan tangan kasar bekas kerja bangunan seumur hidup. Di depannya sebuah pisau dapur tua. Mata pisaunya sudah kusam, tapi masih menyimpan cerita. Anaknya, Yati, melihat dari balik pintu. "Pa, tadi polisi ke warung Bu Yani. Tanya-tanya soal Roy." Pak Saman mengangguk, tak berkata. "Bapak tahu kan, orang kampung semua diam. Tapi mereka tahu." Pak Saman masih diam. Lalu dengan suara serak, ia berkata, "Anak itu 5 tahun lalu gebukin anakku. Gara-gara dia nyenggol gerobak Roy. Gigi 2 copot. Aku nggak bisa lapor. Polisi bilang, itu urusan internal warga. Waktu itu aku cuma bisa bilang dalam hati, nanti waktumu datang." Yati mendekat. "Pak, kalau nanti polisi tanya?" Pak Saman mengangkat bahu, lalu menatap keluar jendela. "Aku ini bukan pahlawan, tapi kadang kebenaran datang dari orang yang paling lelah menunggu." Di rumahnya yang rapi tapi sunyi, Pak Jaya duduk seorang diri. Bu Lastri sedang keluar ke pasar. Kopi di tangannya tak lagi mengepul. Ia termenung. Tak bahagia, tak sedih. Lebih ke kosong. Wira, si pendek bermata tajam, datang tanpa mengetuk. "Pagi, Komandan," sapa Wira dengan gaya santainya. "Pensiunan gak butuh pangkat," jawab Jaya singkat. Wira duduk, mengamati wajah tua yang dulu keras, tapi kini menyimpan kelelahan, lebih dari medan perang. "Kita udah bersihin kampung, tapi saya tahu wajah itu. Bapak nggak senang. Kenapa?" Pak Jaya menatap langit-langit, suaranya pelan. "Karena ini bukan kemenangan, ini peringatan. Kita bisa bersihkan satu Roy, tapi di luar sana ada ratusan. Di pasar, di sekolah, di kantor, sama. Cuma bentuknya beda." Wira terdiam. Pak Jaya menatapnya. "Lucu ya, Wir? Dulu kita perang demi negara. Sekarang demi ketoprak." Wira tertawa kecil. "Yang penting masih berjuang. Lagi pula, saya lebih suka sambal ketimbang peluru." Di gang utama, mural baru mulai muncul. Seorang seniman muda menggambar wajah perempuan tersenyum sambil memegang centong. Di bawahnya tulisan, "Keadilan tak selalu pakai toga. Kadang cukup sambal kacang dan keberanian." Matahari pagi menyinari kampung Lestari. Warna kuning pucat menyentuh genteng-genteng tua, menari-nari di selokan kecil, dan menyelinap ke sela-sela gerobak ketoprak Bu Lastri yang kini berdiri seperti simbol revolusi kecil. Bu Lastri sedang mengiris lontong, matanya fokus tapi mulutnya tersenyum.
Pembeli sudah mengantre bahkan sebelum tikar digelar. Wajah-wajah yang dulu kaku kini lebih cair, lebih ramah. Kampung itu berubah. Tak sempurna, tapi jauh lebih baik. Pak Jaya duduk di bangku panjang dekat gerobak, menyeruput kopi dari termos miliknya. Sudah ramai ya Bu, sapanya. Alhamdulillah Pak, tapi kadang saya kangen juga suasana sepi. Pas masih takut-takutan, canda Bu Lastri. Pak Jaya tersenyum. Rasa takut itu kadang bikin hidup terasa punya detak, tapi rasa aman, itu yang membuat detak bisa dinikmati. Beberapa warga menghampiri Pak Jaya, mengangguk sopan, mengucapkan terima kasih tak langsung, melalui senyuman. Mereka tahu, perubahan ini bukan hasil dari rapat RT, bukan dari program pemerintah, tapi dari sikap satu orang yang muak dan berani melawan diam-diam. Namun tak semua hal bisa kembali seperti dulu. Ketika polisi akhirnya datang menanyakan kasus Roy, semua warga kompak bungkam. Bahkan Daus yang dulu ikut Roy, kini kerja di bengkel dan tak pernah lagi menyebut nama almarhum. Di hati mereka, Roy sudah dikubur bukan hanya secara jasad, tapi secara sejarah. Beberapa bulan kemudian, sebuah artikel kecil muncul di majalah komunitas lokal. Judulnya, Premanisme di Era Receh. Bagaimana ketoprak mengalahkan kekuasaan palsu. Artikel itu bukan ditulis oleh jurnalis profesional, tapi oleh mahasiswa magang yang suatu hari mencicipi ketoprak Bu Lastri, lalu mendengar bisik-bisik warga. Dalam artikelnya ia menulis, di kota besar premanisme sering diasosiasikan dengan kekuatan fisik, tapi di kampung premanisme adalah kompromi. Orang-orang tahu itu salah, tapi membiarkannya tumbuh seperti lumut di tembok, sampai akhirnya temboknya roboh sendiri. Yang menarik kehancurannya bukan karena hukum, tapi karena orang-orang biasa yang lelah diam dan memutuskan untuk diam dalam bentuk lain, tidak lagi takut. Di akhir cerita ini kita tak melihat pesta kemenangan, tak ada perayaan, tak ada bendera dikibarkan. Yang ada hanyalah gerobak tua, semangkuk ketoprak, dan suara anak-anak kecil bermain di gang yang dulunya sunyi karena takut. Pak Jaya duduk tenang, menatap awan. Wira datang, membawa sepiring tahu goreng. Komandan, sapanya, masih saja begitu. Pak Jaya tak menoleh. Besok saya ke Solo, mau nyepi. Capek jadi juru damai kampung. Wira tertawa kecil. Saya jagain Bu Lastri, jangan khawatir. Tapi, Pak, saya belajar sesuatu dari semua ini. Apa itu? Kalau negara bisa runtuh oleh korupsi, kampung bisa tumbuh dari satu sendok sambal dan keberanian diam-diam. Pak Jaya akhirnya tersenyum. Dan kadang, keadilan tak butuh seragam. Cukup keberanian yang diam-diam, tapi tajam. Dan begitulah kisah ini. Siapa sangka ketoprak bisa lebih mematikan dari pistol, kalau yang dilawan adalah kesabaran orang kampung yang udah terlalu lama diam. Semoga dari cerita ini kita belajar. Terkadang, keadilan gak selalu turun dari langit atau dari gedung pengadilan, tapi dari hati yang jenuh dan tangan yang lelah melihat kesewenang-wenangan. Kalau kamu suka cerita kayak gini, yang nyeleneh tapi penuh makna, pastikan kamu like videonya, subscribe ke channel ini, dan tuliskan komentar. Jangan remehkan tukang ketoprak, biar yang lain juga penasaran. Terima kasih sudah nonton sampai habis, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.